Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan, yang dimana Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu tema tentang sakinah di era digital. Sakinah di era digital. Sahabat mulia, sakinah itu secara arti adalah ketenangan, ya, ketentraman. Dan ini kita perlukan di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menjalani hidup ini untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah dan para sahabat itu hidup dalam kehidupan dakwah, hayatuna hayatud dakwah. Dan seiring sejalan dengan berpudarnya pilar-pilar masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita, ketakwaan individu yang mulai memudar, yang perlu dipertanyakan di dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian kontrol sosial masyarakat pun yang kedua, ya, yang juga sudah mulai, ya, melemah. Betapa saya dulu ingat ketika masih kecil, ya, ketika melihat, ya, kakak perempuan kita naik sepeda itu dilarang. Padahal sebenarnya hanya naik sepeda, ya. Hukumnya tentu naik sepeda itu boleh. Tetapi menurut, ya, masyarakat pada waktu itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak benar. Kemudian, ya, pemerintah kita atau institusi penerapan yang juga sudah luntur, mulai acuh tak acuh dengan kehidupan kita. Nah, ini ditambah dengan kehidupan kita saat ini yang penuh era digital, semuanya serba canggih, teknologi semakin, ya, masuk ke dalam lingkungan kehidupan kita, masuk ke kamar-kamar kaum muslimin. Ya, ini ada tantangan tersendiri. Ya. Dari artikel yang saya baca terkait dengan tantangan keluarga muslim di era digital ini, ada beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah kita menghadapi tantangan tentang kehidupan privasi, ya, keamanan privacy, ya, dimana saat ini begitu mudah untuk mengakses, ya, kehidupan privasi seseorang, dan bahkan mungkin bisa juga disebarkan, ya, bahkan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi pun juga begitu mudah untuk diakses, sehingga ada sebagian, ya, para pakar mengatakan bahwa kita dilarang untuk menjual HP kita. Dilarang menjual HP kita. Lebih baik kalau kemudian HP kita itu rusak, HP kita mau ganti, ya, musnahkan aja sekalian. Begitu, bisa dihancurkan ataupun kemudian bisa juga dibakar sekalian. Ya. Untuk apa? Untuk menghapus data-data yang sifatnya pribadi. Mungkin kita ada foto-foto dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita mungkin, ya. Tetapi di sana mungkin, ya, ada aurat yang terbuka, begitu. Sehingga saran daripada para pakar ini malah justru sebaiknya dihancurkan aja sekalian smartphone itu. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah ketika kemudian di dalam era digital ini antara kehidupan nyata dan kehidupan internet itu malah justru tidak sinkron. Ada sebagian sahabat kita mungkin ada yang begitu aktif banget di sosial media, tetapi ketika kemudian bertemu dengan kita, ketemu dengan kita di kehidupan nyata, mereka malah cuek, ya, dingin-dingin saja, begitu. Dan ini adalah satu fenomena. Dan yang ketiga, tantangan di saat ini adalah ketergantungan, di mana kita sering melakukan, ya, tanpa kita sadari, kita pun terkadang merasa tergantung dengan yang namanya smartphone. Mungkin kalau kemudian baju kita tertinggal di rumah, kita santai-santai saja. Tetapi ketika kemudian smartphone kita tertinggal, kita panik, kayak gitu, ya. Ini terjadi pada Al-Fakir sendiri, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada tantangan di kehidupan kita saat ini. Namun, yang sifatnya ketergantungan ini tentu bisa kita perbaiki, ya. Dan ini adalah tantangan bagi kita. Ya, selain daripada tantangan yang sifatnya sifatnya teknis, ada tantangan-tantangan yang sifatnya fundamental,
Di antaranya saya menyebutnya 3A ya. A yang pertama adalah harta. A yang berikutnya adalah tahta, A yang ketiga adalah bahagia. Terkadang harta, tahta, bahagia ini begitu menjadi fenomena di era digital saat ini. Dan ini juga didukung adanya sebuah informasi-informasi yang ada di televisi, di sosial media, misalnya saya sebut YouTube misalnya, ataupun yang lainnya. Ketika mereka kemudian mulai untuk memamerkan harta mereka, ya, kemudian membanggakan jabatan mereka, bahkan banyak yang mereka itu memasukkan jabatan itu. Kemudian yang berikutnya lagi juga ya kebahagiaan, ya. Padahal kita tahu bahwa kebahagiaan itu hakikatnya adalah ya ketika kemudian Allah ridho, halal haramnya, gitu. Dan kita juga bisa belajar dari kehidupan para sahabat, ya. Sahabat yang mulia, yang kaya raya itu adalah sahabat yang paling banyak ya menginfakkan hartanya, begitu, menginfakkan hartanya. Maka ada sebagian quote juga ya, oleh sebagian orang mengatakan bahwa kaya di akhirat itu justru lebih menarik daripada kaya di dunia. Masya Allah ya, semoga kita juga bisa seperti itu ya teman-teman, banyak melakukan sedekah ya, berinfak di jalan dakwah gitu. Kemudian ini juga sudah dicontohkan oleh sahabat mulia Rasulullah, misalnya Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, yang beliau-beliau itu begitu rela menginfakkan ya seluruh hartanya untuk apa? Untuk Islam, untuk dakwah. Bahkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu an yang kemudian juga memberikan sebuah hartanya mendukung tentang dakwah. Kemudian yang kedua tadi tentang tahta. Para sahabat pun juga memberikan tahtanya, kedudukannya untuk apa? Untuk Islam, begitu. Kebahagiaan juga demikian. Ketika kemudian Ali bin Abi Thalib ya begitu bahagia menggantikan tidurnya Rasul, kecintaan beliau kepada Rasulullah itu bersedia untuk menggantikan tidur. Padahal kita tahu bahwa menggantikan tidurnya Rasul di saat itu adalah kematian resikonya. Sahabat mulia, penikmat kurma yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tantangan-tantangan kita untuk tetap sakinah di dalam kehidupan era digital saat ini. Oleh karenanya ada hal-hal yang perlu kita siapkan ya. Menurut saya ada 2 strategi ya. Yang pertama adalah interaksi keluarga kita dengan masyarakat. Dan yang kedua adalah interaksi keluarga kita dengan keluarga ya, dengan anggota keluarga. Baik, kita coba untuk uraikan. Untuk interaksi kita ya, kehidupan kita, keluarga kita dengan masyarakat, itu penting untuk berada di dalam sebuah komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas yang mendukung adanya khilaqat dzikri. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Jika kalian itu melihat taman-taman surga, fartau, maka singgahlah dan datangilah. Para sahabat bertanya, mau riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka kemudian Rasulullah menjawab khilaqat dzikri. Jadi kelompok-kelompok yang menyeru kepada Islam, yang menyeru mengingat ya Allah ya dan Rasulnya. Jadi yang pertama adalah bergabung di sebuah komunitas yang mampu untuk mengingatkan diri kita kepada Allah, ya, Rasulnya, dan perjuangan dakwah. Ini strategi yang pertama. Untuk apa? Untuk membentengi keluarga kita dari ya tantangan tadi yang sifatnya teknis maupun non teknis tadi. Kemudian yang kedua, interaksi kita dengan keluarga kita. Maka kita perlu antisipasi teman-teman semuanya. Ya, perlu antisipasi bagaimana kemudian keluarga kita itu bisa baik. Ya, jangan sampai kemudian era digital ini mengalihkan dari yang semula yang sifatnya bisa kita manfaatkan untuk kecanggihan teknologi, keahlian, tapi malah berbuat maksiat. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zamannya GSM. Apa GSM? Geser sedikit maksiat. Geser sedikit maksiat. Oleh karenanya perlu kita hati-hati ya. Iklan aja berbau maksiat, apalagi yang lain gitu. Jadi oleh karenanya perlu ada pendidikan ya dengan istri kita, dengan anak-anak kita ya, dan anggota keluarga kita untuk
ya, memperbaiki diri, menyadari bahwa ini adalah pisau. Teknologi digital ya, itu adalah pisau di mana bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan. Oleh itu waspadalah, waspadalah. Itu dulu yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak menjauh daripada durasi yang ditetapkan. Ya, semoga apa yang kita bahas ya, bermanfaat, dan saya doakan kepada sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah, ya, bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan, penuh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.